pada lumbal 2. Jadi kita itu dengan memasukkan jarum lumbal di antara L2, L3, L3, L4, atau L4, L5. Keluarlah nanti setelah menembus bagian duramater, kita dapat menemukan cairan lumbal untuk melihat tanda-tanda adanya tuh infeksi yang terjadi di daerah medula spinalis mungkin, atau di daerah otak sekalipun. Dan tes genetik itu mungkin penting untuk menentukan kelainan genetik, walaupun tes genetik itu jarang kita laksanakan di daerah di sini. Oke, ada pertanyaan di antara itu? Jadi apabila ada kelainan kelumpuhan dari tungkai itu, kita harus cari apakah kelumpuhan ini karena motoneuron atau lower motoneuron. Apa bedanya upper motoneuron dan lower motoneuron? Pada upper motoneuron itu otot itu biasanya spastis. Pada lower motoneuron otot itu biasanya flaksif. Pada upper motoneuron refleks-refleks itu meningkat. Pada lower dan refleks patologi positif. Pada lower motoneuron refleks-refleks itu menurun dan refleksologi menurun, refleks negatif. Otot terjadi atrofi pada lesi lower motoneuron, tapi normal pada upper motoneuron. Itu harus dibedakan karena lokalisasinya itu lain. Kenapa kita penting melakukan lokalisasi? Untuk menunjukkan prognosis dari pasien. Jadi lokalisasi itu ditentukan sehingga kita bisa menentukan prognosis gimana masa depan daripada pasien itu sendiri. Ya, kalau ada pertanyaan nanti terus aja dulu. Kalau ada yang tanya kumpulin, nanti tanya terakhir. Ya, lanjut. Ya, kemudian ada Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah suatu kondisi di mana sel-sel saraf di otak mati sehingga sinyal-sinyal otak sulit ditransmisikan dengan baik. Seseorang dengan penyakit Alzheimer mempunyai masalah dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan membicara, serta perubahan perilaku secara bertahap yang membuat sulit bagi penderita penyakit Alzheimer untuk bekerja atau mengambil bagian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar. Ada penyakit, jadi gangguan fungsi penuaan otak ini. Jadi orang dengan usia tua atau orang muda yang mengalami kelainan-kelainan infeksi HIV misalnya, itu dapat mengalami kelainan yang kita sebut dengan pikun atau demensia. Tapi kita harus tahu demensia itu ada dua, ada demensia karena vaskuler, kelainan pemudaan, ada yang Alzheimer ini. Jadi awalnya demensia itu akan banyak bercerita tentang hal-hal yang lampau, tapi dia lupa hal-hal yang baru. Jadi ada gangguan memori. Kalau sudah ada kelainan perilaku, mungkin ke arah Alzheimer. Tapi apabila pasien yang mengalami kelainan neurologi karena penyakit vaskuler, mungkin pikunnya itu adalah demensia vaskuler. Ya, jadi ada memori itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Bila di dalam seorang tua sudah mulai sering membicarakan jangka panjang, saya dahulu misalnya, itu pertanda kemungkinan terjadi demensia pada pasien, menjadi Alzheimer. Jadi kelainan orientasi misalnya, atau dia ngompol atau apa, itu adalah sering kelainan perilaku, kelainan orientasi antara Alzheimer dan pasien lari dari rumah, atau dia tidak tahu kamar siapa, atau dia tidak tahu ini orangnya siapa, itu orientasinya terganggu. Oke, lanjut. Selanjutnya epidemiologi terbagi menjadi dua, ada yang menurut global dan di Indonesia. Yang global, demensia ini diperkirakan mendekati 46,8 atau 50 juta orang di dunia. 20,9 juta di Asia Pasifik. Alzheimer Disease International World Health Organization 2017 ada sekitar 10 juta kasus baru setiap tahun.
Di Indonesia, sekitar 1,2 juta orang terjangkit demensia pada tahun 2016. Kemudian di tahun 2030 akan meningkat menjadi 2 juta orang, dan pada tahun 2050 diperkirakan meningkat sampai 4 juta orang. Ya, selanjutnya ada etiologi. Penyebab yang pasti belum diketahui, namun pada intinya adalah masalah dengan genetik, infeksi, lingkungan, imunologis, trauma, dan neurotransmitter. Yang pertama itu ada faktor genetik. Beberapa peneliti menyatakan bahwa 50% prevalensi kasus Alzheimer diturunkan melalui gen autosomal dominan, jadi keturunan memiliki resiko 6 kali lebih tinggi. Yang kedua ada faktor infeksi. Terdapat hipotesa yang menunjukkan adanya penyebab infeksi virus tersebut menyebabkan infeksi pada susunan saraf pusat yang bersifat lambat, kronik, dan remisi. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan antara lain yaitu aluminium, silikon, merkuri, dan zinc. Aluminium merupakan neurotoksik potensial pada susunan saraf pusat yang ditemukan neurofibrillary tangles atau NFT dan senil plaque itu spinalis. Yang keempat, faktor imunologis. Pasien yang menderita Alzheimer didapatkan kelainan serum protein seperti penurunan albumin, peningkatan alfa protein, peningkatan globuli. Yang kelima itu ada faktor trauma. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan penyakit Alzheimer dengan trauma kepala. Ya, selanjutnya patofisiologi. Patofisiologi itu kerusakan yang terjadi pada sel neuron otak adalah adanya atrofi pada sel neuron otak. Hingga berat otak berkurang hingga 35%. Secara histopatologi ditemukan deposisi ekstraselular amyloid beta neurofibrillary tangles yang menyebabkan sinaps atau sambungan antara sel neuron otak mengalami terutama di bagian hipokampus. Lalu gejala klinisnya itu orang dengan Alzheimer disease mengalami gangguan progresif daya ingat dan fungsi kognitif lainnya. Gangguan mula-mula mungkin samar dan mudah disalah sangka sebagai depresi. Penyakit penting lain pada usia lanjut. Gangguan kognitif berlanjut terus, biasanya dalam waktu 5 hingga 15 tahun, yang menyebabkan disorientasi total dan hilangnya fungsi bahasa dan fungsi luhur korteks lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan penyakit Alzheimer. Yang pertama ada anamnesis, tahap paling awal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pasien dengan cara memeriksa kepada pasien atau melalui keluarga atau orang terdekat pasien. Yang kedua itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan yang meliputi berat badan dan tinggi badan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan pada suhu, denyut nadi, tekanan darah, dan tingkat kesadaran. Yang ketiga itu ada pemeriksaan kognitif dan neuropsikiatrik. Pemeriksaan yang sering digunakan evaluasi dan konfirmasi penurunan fungsi kognitif adalah the Mini-Mental Status Examination atau MMSE. Yang keempat itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang juga direkomendasikan oleh CT atau MRI kepala, yang mana pemeriksaan tersebut dapat sebagai pendukung jelasnya pemeriksaan pada pasien. Bentar dulu. Demensia. Jadi demensia saya sebutkan tadi ada dua demensia. Yang pertama demensia vaskuler. Di Kunto ada dua, demensia vaskuler dan Alzheimer. Ya. Alzheimer itu memang karena kerusakan dari sel-sel otak yang kita tahu bahwa ada neuron. Nah, neuron itu kalau dia banyak, dia menjadi nerve, jadi sel saraf. Antara neuron yang banyak. Antara neuron dengan neuron itu diberikan oleh sinaps. Jadi informasi yang datang dari dendrit ke badan sel saraf, terus ke akson, kemudian disampaikan ke neuron lain melalui sinapsis.
Dan di dalam sinapsis itu keluarlah neurotransmitter, dopamin dan macam-macamnya, dopamin, serotonin, substance P dan lain-lain. Nah, jadi pembagiannya yang kita ketahui apabila ada kelainan-kelainan neurologi karena gangguan vaskuler yang kamu sebutkan tadi, ada gangguan-gangguan faktor-faktor etiologinya, tapi gangguan vaskuler menyebabkan demensia vaskuler. Tapi gangguan Alzheimer ini cenderung degeneratif, kerusakan daripada sel otak langsung, bukan karena gangguan-gangguan vaskuler. Nah, mungkin kalau ada perubahan perilaku mengarah ke Alzheimer, tapi kalau dia pasca stroke lebih mengarah ke gangguan vaskuler. Apa gejala-gejala utama orang dengan usia lebih dari 60 tahun misalnya mengalami gangguan memori. Memori mana? Memori panjang, long term memory atau short term memory. Yang terganggu awalnya adalah short term memory. Kalau long term memory yang lama dia ingat, tapi yang baru dia lupa. Tapi pada Alzheimer dua-duanya mengalami kelainan. Pada demensia vaskuler itu yang lama dia ingat, yang baru dia lupa. Nah, kalau sudah ada kelainan kelainan karena Alzheimer, kita harus memeriksa laboratorium, antara lain ada laboratorium khusus yang bisa. Nah, tes yang dibuat untuk gangguan pada pikun ini adalah mini mental state examination, tes mini mental dengan menunjukkan ada beberapa menunjukkan tanggal berapa sekarang, mengingat siapa Presiden Indonesia, siapa, ada beberapa tes yang bisa menentukan. Jadi kita bisa menentukan kriterianya apabila kurang dari jumlah tes itu kurang dari 26, kita bisa menyebut dia mengalami kelainan ini, ya, kelainan degeneratif tadi, degeneratif. Oke, lanjutin dulu, nanti diingat-ingat kalau apa yang kurang ya. Ya. Oke. Multiple sclerosis penyakit saat sistem dan berarti cenderung saraf. Kerusakan saraf akibat MS mengganggu komunikasi antara otak dan tubuh. Lanjut. Epidemiologi multiple sclerosis. Di Amerika Serikat, sekitar 350.000 orang yang didiagnosis MS ini. MS ini lebih sering ditemukan pada perempuan daripada laki-laki, dengan perbandingan 3:1. Onset gejala umumnya usia 20-30 tahun dan sangat jarang ditemukan di usia lebih dari 50 tahun. Kasus ditemukan di usia 18 tahun. Kasus MS ini lebih sering terjadi di negara-negara yang jauh dari zona khatulistiwa. Lanjut. Etiologi pasti MS belum diketahui. Hipotesis yang paling banyak dikemukan adalah etiologi autoimun, yang hanya menyerang sistem saraf pusat dan tidak mengenai sistem saraf perifer. Beberapa faktor disebutkan berpendalam MS seperti genetik, defisiensi vitamin D, tempat tinggal jauh dari zona khatulistiwa, riwayat obesitas, infeksi virus Epstein-Barr, dan merokok. Faktor resikonya. Berbagai faktor resiko telah diteliti. Ya. Suaranya mana? Maaf Pak, mungkin Tommy putus Pak. Oke. Saya lanjut. Untuk faktor resikonya, itu berbagai faktor resiko telah diteliti dan dikaitkan dengan multiple sclerosis,
antara lain genetik, paparan sinar matahari, dan infeksi virus Epstein-Barr. Gejalanya yaitu sklerosis multiple menyebabkan banyak gejala yang berbeda, termasuk hilang penglihatan, nyeri, rasa lelah, dan gangguan koordinasi. Gejala, keparahan, dan durasi dapat bervariasi dari orang ke orang. Berbeda orang bebas dari gejala pada sebagian besar hidup mereka. Sementara, yang lain dapat memiliki gejala kronis yang parah yang tidak pernah pergi. Lanjut. Patofisiologi multiple sklerosis didahului dengan pembentukan lesi awal berupa infiltrat mononuklear dengan cuffing di sekitar darah vena dan infiltrasi di sekitar substansi alba. Proses peradangan tersebut menyebabkan disfungsi sawar darah otak. Manifestasi kliniknya yaitu gejala klinis multiple sklerosis sangat variatif. Gejala klinis yang dapat ditemukan pada pasien adalah defisit sensorik, defisit motorik, neuritis optik, gangguan gaib, dan rasa pegal atau lelah berlebihan. Pemeriksaan penunjangan MRI memiliki peran yang penting dalam diagnosis multiple sklerosis. Lanjut. Pemeriksaan penunjang diagnosis multiple sklerosis adalah berdasarkan anamnesis, gejala klinis, dan pemeriksaan fisik neurologis. Tidak ada pemeriksaan penunjangan ataupun penandaan spesifik untuk mendiagnosis multiple sklerosis. Pemeriksaan penunjangan MRI merupakan pemeriksaan radiologi pilihan untuk membantu menentukan lesi multiple sklerosis. Mungkin bisa dilanjut. Sebentar dulu. MS itu kasus yang jarang ditemukan di Indonesia. Yang ini. Namun makanya kadang-kadang para dokter tuh sering salah mendiagnosis. Nah, gangguan yang tampak itu ada gangguan terutama gangguan sensori, gangguan motorik tanpa faktor risiko yang jelas. Orang mengarah ke multiple sklerosis. Kalau di luar negeri ada beberapa orang luar yang sering mengalami ke Indonesia terus dia memang punya penyakit multiple sklerosis. Kalau yang di orang Indonesia jarang. Saya menemukan baru beberapa orang Indonesia, baru 2-3 orang, tapi kalau orang bule memang banyak yang mengalami. Nah, pada pasien dengan karena dia penyakit autoimun, maka pengobatannya tentu menjadi lebih sukar. Apa yang dimaksud dengan autoimun itu? Kalau misalnya ada antigen masuk ke dalam tubuh, respon itu adalah membentuk antibodi terhadap antigen. Jadi ada reaksi antigen-antibodi. Tapi yang antibodi pada orang itu menjadi antigen bagi dirinya, itu yang kita sebut autoimun. Nah, di bagian neurologi yang autoimun itu adalah multiple sclerosis, kemudian yang lain adalah myasthenia gravis, atau mungkin Guillain-Barré itu masih dianggap entah autoimun atau tidak, masih bukan, tapi yang MS sama myasthenia gravis, ya, kelainan pada saraf perifer. Jadi diagnosa sukar kalau di Indonesia, tapi karena dia jarang ditemukan, jadi sering salah diagnosis. Ya, ayo lanjut. Parkinson. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang Parkinson. Dari definisi Parkinson sendiri, penyakit Parkinson merupakan gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh proses degenerasi ganglia basalis pada sel substansia nigra pars compacta atau dan ditandai dengan karakteristik seperti tremor saat istirahat, kekakuan otot dan sendi atau rigidity,
kelambanan gerak dan bicara, bradykinesia, serta instabilitas posisi tegak atau posture instability. Bisa di next. Untuk epidemiologinya ini, menurut data epidemiologi, penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif paling kedua setelah penyakit Alzheimer. Parkinson juga merupakan salah satu sumber penyebab disabilitas global. Dan untuk etiologinya, etiologi dari penyakit Parkinson ini belum diketahui atau idiopatik, tetapi dikatakan berhubungan dengan faktor genetik dan lingkungan. Untuk faktor genetiknya, beberapa mutasi genetik ditemukan pada penderita Parkinson yang berhubungan dengan protein alpha-synuclein yang merupakan protein komponen mayor dari Lewy body. Dan untuk faktor lingkungan, dua jenis pestisida yang diketahui memiliki peran penting dalam perkembangan penyakit Parkinson adalah rotenol dan paraquat. Keduanya berpotensi menimbulkan gangguan pada fungsi mitokondria sel. Lalu selanjutnya untuk patofisiologi, yang pertama diagnosis banding, yaitu pertama tremor esensial, lalu penyakit Binswanger, lalu hidrosefalus yang bertekanan normal, lalu progresif supranuklear palsy, lalu degenerasi striatonigra, lalu depresi hipokinetik atau anergik, lalu Parkinsonism akibat pengaruh obat-obatan. Yang kedua yaitu manifestasi klinis, yaitu gejala mulai pada satu sisi, hemiparkinsonism, tremor saat istirahat, lalu tidak didapatkan gejala neurologis lain, tidak dijumpai kelainan laboratorium dan radiologi, lalu perkembangannya lambat, dan respon terhadap levodopa cepat dan dramatis, refleks postural, dan tidak dijumpai pada awal penyakit. Iya, dan untuk pemeriksaan penunjang dilakukan bila ada indikasi, antara lainnya dengan melakukan pemeriksaan yang pertama itu neuroimaging, yaitu dengan melakukan CT scan, MRI, dan PET. Lalu ada laboratorium penyakit Parkinson sekunder, patologi anatomi, pemeriksaan kadar bahan siu, yaitu Wilson's disease, prion atau bovine spongiform encephalopathy. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebentar. Jadi Parkinson gejalanya ada 4, itu yang terutama TRAP. TRAP itu T itu tremor, R itu rigidity atau rigiditas, A itu akinesia atau bradykinesia, P itu postural imbalance. Jadi gejalanya TRAP. Kalau ada orang punya gejala TRAP, itu Parkinson. Cuman ada gejala-gejala tambahan, misalnya face mask. Jadi mukanya seperti masker, face mask. Dan ada gejala-gejala tambahan, barangkali bisa disertai dengan demensia, gejala-gejala demensia. Nah, secara kalau kita membedakan apakah itu rigiditas atau spasisitas, secara klinik itu bisa dibedakan. Memeriksa rigiditas itu apa bedanya? Rigiditas yang kena adalah kedua sistem otot agonik dan sistem otot antagonik. Jadi sistem otot fleksi dan ekstensi pada rigiditas kena. Tapi kalau pada spastisitas yang kena satu sistem otot, bisa sistem otot yang fleksi saja, atau bisa pada sistem otot yang ekstensi saja. Misalnya pada pasien stroke. Pasien stroke itu umumnya yang lengan itu mengalami yang fleksi saja. Kemudian yang tungkai itu mengalami ekstensi saja. Yang agonis
saja di lengan, di antagonis di yang tempat lain. Kalau misalnya kelainan itu adalah kedua sisi motor kena adalah rigid, jadi ada dua fenomena yang berbeda antara rigiditas dan spasisitas. Kemudian setelah kita memeriksa jalannya misalnya, dia memulai jalan itu susah. Tapi kalau udah jalan, susah direm. Jadi nggak ada kontrol. Itu ciri-ciri lesi di darah, substansia nigra tadi. Itu masalah dopamin di otaknya. Kemudian kalau bisa jalan itu susah. Sehingga secara fisioterapis kita harus mencoba untuk senantiasa melatih orang itu untuk ngerem kalau dia jalan. Tapi perintah dari otaknya nggak bisa ngerem. Jadi artinya dia bisa kencang sekali jalannya setelah memulainya dengan susah sekali. Ya, kepada Parkinson. Nah, umumnya pengobatan Parkinson itu menggunakan yang berpengaruh terhadap dopamin. Obat-obat yang berpengaruh terhadap dopamin dan obat dopaminergic yang mengikat dopamin dalam tubuh sehingga dia akan lebih aktif. Ya, jadi itu kira-kira yang kelainan-kelainan yang pada pasien-pasien dengan itu ya, dengan gangguan-gangguan neurodegeneratif. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Interupsi. Ada yang mau tanya? Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia. Ya dokter, izin bertanya, semakin tua kan seseorang itu akan mengalami degenerasi ya, kayak penurunan daya ingat, kemudian penurunan massa otot. Nah, pertanyaan saya dok, adakah cara agar kita itu bisa memperlambat agar kita itu tidak cepat pikun Ya. gitu dok, sudah tua. Ya. Oh ya. Jadi orang yang mengalami penuaan itu mengalami beberapa hal. Satu, penurunan fungsi fisik. Jadi ototnya lemah, mukanya keriput, semuanya itu fungsi fisik. Yang kedua, fungsi mental. Semakin tua orang semakin mudah ini. Yang ketiga, fungsi sosial. Jadi hubungan sama orang lain, susah berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, fungsi otak itu sendiri. Gangguan memori, gangguan orientasi, gangguan semua. Semua akan terjadi pada orang-orang tertentu. Bagaimana cara memperlambatnya? Tentu satu memperlambatnya hidup sehat. Sehat berarti makanan sehat, terus olahraga sehat, kemudian berpikir sehat, kemudian berprasangka baik. Kalau berprasangka buruk, cenderung itu menjadi buruk efeknya. Kalau berprasangka baik, cenderung baik. Senantiasa bersabar, senantiasa bersyukur. Nanti kalau ada waktu saya presentasi tentang penuaan dari otak itu, ya. Kalau ada waktu nanti kapan-kapan, ya. Itu aja caranya adalah jangan melatih diri untuk selalu sehat, memberikan makanan yang sehat, makanan tubuh yang sehat, kemudian menjaga hubungan dengan orang lain, sering kalau Islam kan sering bersilaturahim. Silaturahim itu akan memperpanjang umur. Dia memperpanjang umur tidak hanya panjang, tapi umur yang berkualitas. Tapi di dalam Al-Quran sendiri sebetulnya waman nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi afala yaqil. Jadi kalau engkau tua akan aku kembalikan engkau pada masa kejadian. Tapi di akhir ayat itu disebutkan afala yaqilun. Mengapa tidak engkau pikirkan? Jadi mengapa tidak engkau gunakan
Jadi orang bisa tidak tua kalau dia menggunakan akalnya. Itu kira-kira di dalam tafsir Al-Misbah. Tapi tafsir-tafsir lain menyebutkan bahwa tafsir Muyassar, tafsir-tafsir dari Ibnu Katsir, tafsir yang jalan lain, itu menyebutkan bahwa orang itu harus mempergunakan hidupnya seefisien mungkin. Pada saat muda, beribadahlah. Karena di mana engkau akan kembali menjadi anak-anak yang tidak akan tahu apa-apa lagi. Tidak akan kenal orang lain, tidak akan kenal saudara, tidak akan ini semua. Itu di dalam tafsir lain. Cuman di dalam kalau lihat di Al-Misbah dari Quraisy Shihab, dia menyebutkan bahwa istilahnya, kalau kami panjangkan umurmu, akan kami kembalikan engkau pada masa anak-anakmu. Artinya bahwa kami itu tidak hanya Allah yang memberikan umur itu, ikut keterlibatan orang lain, artinya yang bersangkutan untuk membuat dia selamat. Oleh karena itu pada akhir ayat, afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir? Kenapa engkau tidak memikirkan? Kenapa engkau tidak menggunakan akalmu? Ya, itu prinsipnya. Jadi hidup sehat adalah untuk mencegah seluruh penyakit-penyakit degeneratif mendekati kita. Kalau kita lihat sekarang, semua pasien-pasien rata-rata berumur, semua pasien yang mengalami penyakit degeneratif berumur di bawah 60 tahun. Yang datang ke rumah sakit itu di bawah 60 tahun dengan pola hidup yang bermacam-macam. Tidak peduli orang susah, dia peduli apakah dia orang punya, itu semua mengalami itu. Oleh karena efisiensi dari penggunaan hidupnya itu harus baik. Jadi makanya disuruh kita untuk senantiasa bersabar dan selalu bersyukur supaya hidup itu penuh kebahagiaan. Ya. Lagi pertanyaan? Nanti kapan-kapan saya presentasi kalau ada waktu tentang penuaan otak. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Fadina Rismawati. Izin bertanya, mengapa kasus multiple sklerosis itu lebih banyak diderita oleh orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari zona khatulistiwa? Terima kasih. Itu yang tidak tahu. Tahu kenapa kok MS banyaknya orang bule yang kena, orang kita enggak. Itu tidak tahu. Tidak ada analisa di kita, karena di kita sedikit. Saya sendiri jarang melihat kasusnya. Padahal saya udah kira-kira 40 tahun menjadi neurolog. Sangat jarang melihat kasusnya. Kenapa begitu? Tidak tahu. Ya, apa iklim, apa lingkungan, apa genetik, itu tidak diketahui dan pasti. Pada prinsipnya dalam suatu penyakit, kalau ada suatu penyakit, ada faktor risikonya. Kalau ada suatu penyakit, ada penyebabnya. Jadi faktor risiko dan penyebabnya itulah yang harus diketahui. Kalau kita sering mengalami suatu penyakit, misalnya demam misalnya, ada penyebabnya, adalah infeksi. Infeksi kenapa? Infeksi karena daya tahan tubuh rendah. Kalau daya tahan tubuh rendah, kenapa? Karena kita kurang makan, atau kita kurang gizi, atau kurang memperhatikan gaya hidup, sering begadang atau apa itu, semuanya saling berhubungan. Jadi bila ada suatu penyakit, dipikirkan dua, adalah faktor risikonya, yang pertama itu adalah faktor penyebabnya. Apabila faktor risiko dan faktor penyebab diketahui, maka kita akan selamat dari penyakit-penyakit yang menghantui manusia ini. Di dalam agama, penyakit itu adalah untuk memperkecil dosa seseorang. Peringatan dari Allah, sehingga itu akan memperkecil dosa seseorang. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Ada lagi yang presentasi nggak? Katarina, ada lagi nggak presentasi? Iya Dok, ada. Iya, masih ada waktu. Ayo, Ya. terusin. Saya lanjut kembali ya dokter. Ya, silakan untuk kelompok 2. RPS 4, silakan share screen ya teman-teman.
Mohon izin tutup share screen ya, dokter dan teman-teman. Terima kasih. Ya, mohon Mana yang mau maaf. presentasi siapa lagi? Ya, mohon maaf dokter. Hah? Tunggu sebentar ya dok. Baik. Sedang ini. Ya. Disiapkan ya. Ya. Iya, sudah terlihat ya teman-teman sama dokter ini PPT-nya? Iya, Sudah ya. Ya. Mari. Ya, bisa dimulai. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang. Kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi gangguan vaskular pada otak. Yang pertama, silakan slide selanjutnya. Yang pertama ini, kami akan membahas yang pertama ini adalah transient ischemic attack, berisi mengenai epidemiologi, etiologi, patofisiologis, manifesta klinis, diagnosa banding, dan implikasi di bidang fisioterapi. Kemudian kami akan membahas tentang stroke, yang berisi patofisiologi, stroke iskemik dan hemoragik, manifesta klinis, diagnosis, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, penata laksanaan, dan implikasi di bidang fisioterapi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidni. Baik, transient ischemic attack adalah suatu serangan ischemic transient atau membuat sementara kesumbatan aliran darah ke otak yang sementara. Next. Selanjutnya ada epidemiologi dari TIA. Antara 200.000 dan 500.000 TIA didiagnosis setiap tahun di Amerika Serikat. Gawat darurat ID mendapatkan TIA terjadi pada tingkat perkiraan 1,1 per 1.000 penduduk Amerika Serikat. Dan TIA didiagnosis pada 0,3% dari kunjungan ED. TIA terjadi pada sekitar 150.000 pasien per tahun di Inggris. TIA sendiri membawa risiko jangka pendek yang sangat tinggi terhadap stroke, dan sekitar 15% dari stroke didiagnosis didahului oleh TIA. Secara internasional, kemungkinan TIA adalah sekitar 0,42 per 1.000 penduduk di negara-negara maju. Insiden TIA meningkat dengan usia dari 1 sampai 3 kasus per 100.000 pada mereka yang lebih muda dari umur 35 tahun dan sebanyak 1.500 kasus per 100.000 pada mereka yang lebih tua dari umur 85 tahun. Lanjut. Selanjutnya ada etiologi TIA. Etiologi TIA, serangan ischemic transient atau transient ischemic attack tersering adalah akibat tromboboli dari ateroma pembuluh darah leher. Penyebab lainnya adalah lipohyalinosis, pembuluh darah kecil, intrakranial, dan emboli kardiogenik. Etiologi yang lebih jarang adalah vaskulitis atau kelainan hematologis. Nah, selain itu juga penyebab lain TIA disebabkan oleh penggunaan obat
simpatomimetik seperti kokain, hiperkoagulabel, stes, emboli akibat massa tumor, atau massa hematoma subdural. Selanjutnya, Baik, patofisiologi transient ischemic attack atau TIA ditandai dengan penurunan sementara